Dua saudara kandung di Los Angeles, California, Amerika Serikat sudah menjalani hukuman selama 35 tahun karena membunuh kedua orang tua mereka. Belum lama ini, kisah hukum tersebut ditayangkan dalam dokumenter di televisi. Keduanya diduga korban pencabulan oleh orang tuanya. Kini muncul desakan pembebasan keduanya baik dari keluarga maupun masyarakat. Di Indonesia ada kasus Vina Cirebon yang menjadi heboh setelah diangkat ke layar kaca. Dua bersaudara di Amerika memiliki kemungkinan nasib yang sama setelah kisah hidupnya di dokumenter dan ditayangkan di Netflix. Pekan ini, Jaksa Agung California yang baru berjanji untuk meninjau kembali kasus itu. Dua bersaudara ini adalah Lyle Menendez dan Eric Menendez. Mereka sedang menjalani dua hukuman penjara seumur hidup berturut-turut tanpa ada kesempatan pembebasan bersyarat. Penyebabnya keduanya membunuh orang tua mereka secara sadis pada 1989. Ayah Lyle dan Eric Menendez adalah eksekutif di industri hiburan yang ternama di Los Angeles, California. Meski menjadi pembunuh kedua orang tuanya, keluarga mereka kini justru mendorong pembebasannya dari penjara. No jury today would issue such a harsh sentence without taking their trauma into account. Kisah keluarga terpandang ini mengguncang Amerika Serikat pada 1989 ketika ayah Lyle dan Eric dilaporkan tewas karena 16 tembakan. Keduanya kemudian menghubungi 911 dan berpura-pura kaget mendapati orang tua mereka bersimbah darah di rumahnya. What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. Rekaman menunjukkan bagaimana eksekutif dunia hiburan ternama kala itu, Jose Menendez dan istrinya, dibantai di ruang keluarga rumah mewah mereka di Beverly Hills. Penyelidikan polisi berujung pada penangkapan dua bersaudara ini dan terbongkarlah kebohongan mereka. Namun dalam persidangan terungkap bahwa keduanya adalah korban pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Ibunya mengetahui aksi kotor sang ayah tetapi membiarkan. Inilah yang menyulut dendam kesumat Lyle dan Eric sehingga melakukan pembunuhan kejam itu. Hey, break me. Did you cry? Yes. My dad had been molesting me. Keduanya tidak berani membongkar tabiat buruk sang ayah karena diancam. Kisah keduanya kemudian diproduksi menjadi dua seri dokumenter terpisah di Netflix yang mengundang respon masyarakat. Generasi muda Amerika saat ini yang paham pedihnya menjadi korban kekerasan seksual melancarkan kampanye di media sosial untuk pembebasan Lyle dan Eric. I just cannot stop thinking about this and it is really eating. Lyle baru berusia 21 tahun, sedangkan Eric 19 tahun ketika keduanya disidang. Keduanya menjadi korban kekerasan seksual ayahnya sendiri sejak kecil. Setelah 35 tahun ada di penjara, masyarakat menilai sudah saatnya mereka dibebaskan. Tetapi proses hukum bukanlah sesuatu yang sederhana. Seluruh keluarga besar Menendez, baik sepupu maupun paman dan bibi dua bersaudara ini kompak meminta pembebasan Lyle dan Eric Menendez. Fakta persidangan bahwa keduanya menjadi korban kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri dan bahwa keduanya sudah menjalani hukuman selama 35 tahun menjadi pertimbangan. It's exciting. It's beyond words. We've waited 35 years for someone to believe and move forward with the courage that's been shown in the last few days, and we are continuing to be optimistic that Eric and Lyle will be released soon. Setidaknya ada 3 cara agar mereka bisa bebas. Pertama, memohon keringanan dari gubernur negara bagian. Kedua, persidangan ulang yang diajukan oleh jaksa. Ketiga adalah sidang habeas, di mana bukti kekerasan seksual yang mereka terima akan menjadi dasar perubahan hukuman. All of these family members will uniformly ask one thing, which is, bring them home, bring them home, bring them home. Namun, jalan untuk bebas itu tidak sepenuhnya mudah.
Penegak hukum menyebut film dokumenter tidak bisa sepenuhnya menjadi dasar. If you decide this case based on just reviewing a Netflix documentary, you're doing a disservice to the Menendez brothers, to the victim family members, to the public. Jaksa juga meminta waktu untuk memeriksa kembali kasus ini secara benar. And I'm not going to ask for delay just for delay's sake. We'll ask for the minimal amount of time necessary to do this work because we owe it to the Menendez brothers, we owe it to the public to get this decision right. Gubernur California juga mengisyaratkan bahwa dia akan berhati-hati mengambil keputusan. Dia mengatakan yang penting adalah keadilan dan keberimbangan, bukan memperlakukan mereka lebih buruk ataupun memperlakukan mereka lebih baik karena keduanya selebriti. Keputusan akhir untuk kasus ini sepenuhnya ada di tangan pengadilan. Jika permohonan bebas mereka dipenuhi, sebelum akhir tahun ini keduanya akan menghirup udara bebas. Sebuah perubahan nasib yang terjadi hanya beberapa bulan setelah publikasi dokumenter mereka.